Halo, balik lagi di tutorial desain logo. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana cara membuat bentuk polygon menjadi love ya. Jadi polygon-polygon disusun bentuknya love gitu. Kita langsung buat dokumen baru. Oke. Kemudian kita ke view ini, kita pilih yang enhance. Kemudian dari snap to ini, yang objek ini harus aktif ya. Terus kita cari referensi. Nah, ini kebetulan saya udah nyari di Google, nemu referensi ini. Perlunya referensi itu supaya bentuk yang kita buat itu kayak ada isinya. Jadi kita butuh gelap terang ini biar polygon yang kita buat bentuknya nggak flat ya. Kita potong aja, caranya gini, bentuk kotak. Kemudian sambil tekan shift kita pilih yang gambar, kemudian intersect. Yang ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, sisa yang ini langsung aja kita bentuk, tutup dulu, kemudian kita bentuk pakai shape tool, freehand tool, pakai freehand tool ini ya. Kalau ini nggak muncul, kita klik yang segitiga kecil di sini. Nah, pilih yang freehand tool. Kan ini ada banyak nih. Nah, pilih yang freehand tool ya, segitiga kecil ini. Oke, langsung aja klik, 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 klik. Kita bentuk garis lurus-lurus sampai bentuknya love. Oke. Untuk menyempurnakan bentuknya kita cut dulu gambar ini. Kita rapikan sesuai yang kita pikir bagus gitu, rapih. Ini bebas, sesuai feeling aja. Oke, kayaknya udah. Kita bawah dikit. Nah, udah. Kita paste lagi. Kita taruh di bawah, klik kanan, order to back of page. Oke. Nah, kita highlight dulu yang terang ini. Bentuk segitiga di sini. Nah, kita save. Hit place. Oke. Bentuk lagi di sini. Yang gelap-gelap sekarang ya. Tadi kan yang terang udah. Nah, sekarang yang gelap-gelap ini kita harus garisin. Oke. Save. Kita kesini lagi. Ini gelap dikit, sini lagi. Sebenarnya biar nggak klik ini terus, kita ada shortcut key. Jadi tiap kita klik A balik ke pick tool, kita klik S balik ke ini freehand tool, A S itu otomatis pakai keyboard, jadi nggak perlu pakai di sini lagi. Itu namanya shortcut, tapi itu harus diatur di CorelDRAW nya. Ada tutorialnya di video saya yang lain, bisa dicek nanti di deskripsi ya, membuat shortcut CorelDRAW. Jadi biar cepet AS nggak usah kesini lagi, nggak usah kita pilih yang menu di sini, nggak susah. Nah, ini kita S sini, S lagi kesini itu, jadi lebih cepat. Nggak usah bingung kalau saya tiba-tiba dari freehand tool ke pick tool itu pakai shortcut, jadi cepat kerjanya karena nggak usah bolak-balik. Nah, ini kan ini bentuknya kurang bagus ya, karena ini besar ini kecil. Nah, itu diedit di shape tool di sini, shape tool bisa ngedit. Tahu cara lainnya dari pick tool ini, double klik ya. Harus balik ke pick tool dulu. Kalau di freehand tool dia nggak mau di double klik, nggak mau dia, harus balik ke pick tool, di double klik ya. Save biar nggak hilang, takut tiba-tiba crash. Sini. Nah, itu saya klik A terus klik S, klik A klik S, klik A.
cepat jadinya, nggak perlu bolak-balik lagi. Sini kasih. Ini gambarnya kita singkirin dulu, kita cut, terus kita kan mau ngerapiin ini agar digeser ke sini dikit. Itu caranya kita pilih semua objek yang ada di sini sambil tekan shift. Ini kan udah semua ya. Terus kita ke shape tool, kita geser ke sini, kita rapiin dikit. Kalau nggak langsung kita seleksi semuanya aja, langsung ke shape tool, kita geser-geser agar ininya merata gitu, nggak ada yang terlalu dekat atau terlalu jauh, tapi juga menyesuaikan dengan cahaya yang tadi ya. Akhirnya tetap di situ. Ini kayaknya kurang sih. Udah kayaknya cukup. Kita paste lagi gambarnya, kita taruh di bawah, klik kanan, order to back of layer. Oke, kita save. Sekarang kita warnain pakai ini Smart Fill Tool. Di sini saya udah bikin shortcutnya pakai huruf D ya. Tutorialnya sama, ada di link. Tutorial bikin shortcut di CorelDRAW. Itu Smart Fill Tool. Nah, kita pilih dulu seleksi warnanya. Pakai yang ini ya. Kita merah. Nah, gitu. Kemudian ini nih agak gelap dikit tadi ya. Ini kita agak gelap dikit. Nah, dari ini kan pick tool ya. Nah, saya Smart Fill toolnya langsung tekan D. Nah, cepet ya. Jadi pakai shortcut itu langsung ke D. Shortcutnya ngatur sendiri, custom, ada di tutorial. Kita kasih warna ini kan warnanya sama ya. Ini padahal lebih agak gelap. Nah, kita bikin warnanya aja dulu, kita penuhin dulu dikit-dikit. Kita penuhin yang sebelah sini dulu ya, biar nggak lupa ke sini. Nah, ini kan agak gelap dikit nih tadi. Ini digelapin dikit kayak ini, gelapin dikit. Oke, yang ini juga pakai eyedropper, gelapin dikit lagi. Oke, yang ini juga, ini kayaknya sama kayak ini. Oke, nah, ini pakai filling ya. Kalian latih aja terus, nanti lama-lama fillingnya dapat. Ke Smart Fill lagi, kita isi yang ini. Ini kan agak terang tadi ya. Kita pilih warna yang agak terang. Oke, ini tadi mungkin segini. Oke, nah ini lebih terang lagi, ini paling terang, berarti ini sama ini kemungkinan sama terangnya. Kita ambil yang ini segini, ini paling terang. Nah, jadi dia ter-highlight, paling terangnya ini ter-highlight. Kita lanjut lagi, warnain yang ini pakai Smart Fill lagi, kita warnain. Ini save dulu. Ini warnanya sama ini sama, agak terang dikit dari ini, agak gelap. Kita ambil segini, ini sama udah. Ini kita ambil dari sini aja pakai eyedropper. Ini udah sampai ini. Oke, yang ini mungkin agak gelap dikit. Nah, jadi kayak seolah-olah tuh tiap poligon yang bersebelahan tuh warnanya beda gitu. Kita usahakan kayak gitu. Oke, tambah ke bawah yang ini sama ini warnanya sama. Kita kasih warna yang agak gelap lagi. Oke, yang ini juga lebih gelap. Oke, save. Ada bentuknya kan, nggak cuman datar doang, jadi dia agak gelumbung di sini gitu karena ada highlightnya itu. Itulah pentingnya highlight. Kita Smart Fill lagi yang ini,
warnanya kayak ini. Oke, yang ini lebih gelap lagi. Ini paling gelap. Oke, mantap ya. Save di sini. Dikit-dikit aja dulu ini, biar nggak lupa. Ini ada yang keselip. Ya, bentuknya kurang rapih ya. Save. Ini kita pinggirin dulu. Bentuknya kita rapikan. Double klik ya, jangan lupa. Ini tadi ke sisi, ini ke sini. Save lagi. Kita smart fill lagi, langsung eyedropper aja dari sini, balik lagi ke sini, eyedropper lagi ke sini, eyedropper ke sini. Oke, save. Ini kita hapus sini 4. Yang ini paling gelap. Mana yang paling gelap? Ini lebih gelap ya, yang jelas. Ini gelap dari ini segini. Ini lebih gelap lagi dari ini segini. Ini pakai eyedropper segini. Ini kayak ini. Oke, kita save. Ini lebih terang ya. Eyedropper lagi. Salah, eyedropper. Balik ke sini, eyedropper sini. Ini lebih gelap dikit daripada ini. Enter. Oke, udah jadi. Nah, love-nya udah jadi. Ada cembung dikit di sini, kelihatan ya. Kita hapus yang ini. Ini kan masih ada garis tepi ya. Kita find, Ctrl F, find. Kita next. Outline, general outline color model, centang, next. Finish, find all. Nah, dia otomatis nyeleksi yang garis-garis doang. Yang garis-garis doang ini kita hapus aja dulu, nggak apa-apa. Kita hapus. Yang ini kita group. Ini kayak ada celah-celah dikit ya di sini ya. Nah, caranya nutupin celah itu kita group tadi ya. Group udah, kita copy, kita paste. Nah, jadi dia nutup celah-celahnya. Oke, kita bikin kotak. Kotaknya pilih rectangle, terus kontrol, sambil tekan kontrol, drag. Kita tekan P biar dia di tengah. Kita tekan P juga. Ini kita group, terus tekan P. Nah, udah di tengah semua. Kotaknya kurang gede, kita gedein. Si warna putih, outline-nya nggak usah. Kasih warna putih, outline-nya di sini ya, ngaturnya ya. None. Oke, klik kanan. Terus order to back of layer. Oke. Kita export. Export. Love polygon. Oke. Buka. Download di music. Nah, jadi ya. Jadi gitu caranya bentuk bikin love dari poligon-poligon logo. Ya. Terima kasih. Kalau ada request bisa komen. Salam.